Aman ya? Aman. Oke. Tujuannya aman tak gak? Nah, itu masalahnya, kan kita sudah lama tidak pulang. Iya. Lama kita tidak pulang ke Sumatera ini. Gimana lagi lah. Surabaya tetap harus dipertahankan. Bagaimanapun juga. Gak kangen ya karena bojo sampean. Ya. Kita pertahankan sampai yang terakhir. Awas ya, Gres! Halo sahabat Arkeo Vlog, jumpa lagi. Kali ini saya masih di Surabaya, terus mau jalan-jalan di Benteng Kedung Coe. Yang ada di dekat jembatan Suramadu, sebelah timurnya ya? Ya, sebelah timurnya persis Suramadu. Ada apa di sini? Nanti kita telusuri, dan kami sekarang bersama dengan komunitas Begandring. Laskar Surabaya, Begandring, terus Roderbuk, terus udah. Oke, ini kamu dari mana, Kang TB? Wah, saya ini banyak komunitas. Cabutan. Iya, cabutan. Pegiat sejarah Surabaya. Oke, terus kemudian di sini selain Kang TB ada Mas Zaki dari komunitas Roderbuk Surabaya. Terus Buset. Ini Mas Fauzimat dari Roderbuk. Dari Roderbuk juga. Yang lagi berkostum pasukan Inggris. Kita lihat sepatunya, terus kemudian sampai helm perangnya. Sampai helmnya. Asli itu helmnya, asli. Asli kan? Asli. Bukan tempe. Oke, luar biasa. Terus kemudian kita kenalan lagi dengan Mas Topan dari Laskar Surabaya. Surabaya, kurang gitu aja, kurang Surabaya. Tuh Mas Dedi dari Roderbuk. Ini pakaian apa ini? Pakaian ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia. Wih, luar biasa. Itu kelihatan agak berbayang-bayang gimana gitu dalamannya kan? Terlalu transparan. Karena angkatan laut kan. Ya. Jadi bawahnya transparan gimana begitu. Terus kemudian ini Cak Gepeng dari Roderbuk Surabaya. Ini kostumnya apa nih? Pejuang dari angkatan TKR. TKR. Gayanya ini TKR kayak gini seragamnya. Ya. Oke, putih, kemudian hijau dengan sepatu. Sepatunya luar biasa ini. Cocok sama orangnya. Beliau juga penyiar radio ya? Oh, bukan. Cakarjo. Oh, Cakarjo. Mana Cakarjo? Oh, itu. Iya. Oke, terus ada Mas Sabto. Halo, Cuk. Dari Laskar Surabaya. Khususnya tim divisi Maido. Kok nggak pakai seragam ini? Khusus divisi Maido saya. Dan istrinya yang dibayang-bayang. Oke, kita ikuti petualangan bersama teman-teman arek-arek Surabaya. Oke, kita jalan menuju ke Benteng Kedung Coe. Ini kita memasuki bulan November, jadi suasananya agak merinding gimana begitu ya, memperingati Hari Pahlawan. 10 November kita telusuri jejak-jejak dari masa kemerdekaan, apa yang tersisa dan bagaimana kondisinya saat ini, dan harus gimana ke depan. Silahkan kita diskusikan bersama, dan semoga menjadi perhatian kita semua. Oke, ini kita masuki area ini hutan bakau. Oke, sekarang hutan bakau ini di kawasan
militer ya saat ini. Dan di sini kita bisa lihat adanya sisa bangunan benteng di tepi pantai. Tepi pantai, dia lokasinya ada di itu jembatan Suramadu. Dia sebelah timur. Jadi kalau mau ke sini bisa cari Kedung Coek, bisa langsung dengan di samping Jalan Suramadu. Ini kondisinya dia ada semacam air danau-danau air payau. Terus kemudian ini lumayan keren ya, bersih. Oke. Saya Ahmad Zaki Amani dari komunitas Rodobruk Surabaya. Di belakang kita ini ada perbentengan Kedung Coek, salah satu rangkaian perbentengan yang ada di Jawa Timur terutama. Jadi benteng ini dibangun tahun 1920 oleh Insinyur Zeni dari Belanda, yaitu Kapiten Zeni H. Proper. Rancangannya tahun 1900, cuma dipastikan dibangun tahun berapa, kurang lebih 1920-an bersamaan dengan pembangunan pelabuhan Surabaya, termasuk pangkalan udara yang ada di Morokembangan. Luas kurang lebih, kalau total dengan yang ada di sini, kurang lebih ada 5 hektaran lebih ya. Karena ini benteng ini belum selesai dibangun, jadi hanya beberapa. Berhenti karena terjadi krisis moneter tahun 20 tahun 30-an itu. Sehingga hanya sebagian saja yang dibangun, terutama yang menghadap ke laut. Benteng ini rangkaiannya sebenarnya seperti konnya es krim itu. Jadi ini melingkar sampai dengan di pojok sebelah sana. Jadi nanti kita akan melihat beberapa bagian dari bastion dan parapet meriam-meriam terdahulu yang digunakan untuk perbentengan ini. Benteng ini memang sudah lama digunakan, akan tetapi baru terekspos tahun 2010 kurang lebih, bersama rekan-rekan penggiat sejarah dan dari Arhanud melakukan kerja bakti membersihkan. Ini baru setelah itu layak untuk didatangi. Sebelumnya sama sekali sangat rimbun dan tidak bisa dimasuki oleh orang kecuali dari militer. Oke, pertanyaannya, untuk tujuan apa? Baik, tujuannya adalah melindungi pelabuhan yang akan dibuat melindungi Tanjung Perak. Udara Tanjung Perak. Karena di Tanjung Perak itu ada lapangan udara, ada pelabuhan, ada kota. Ya karena tadi yang bahwa Surabaya ini akan dijadikan sebagai kota garnisun, sebagai kota pangkalan militer, terutama angkatan laut, pangkalan angkatan laut terbesar di Hindia Belanda sebelah timur. Oke. Ini ada di Surabaya. Untuk wilayah timur dibangun di Surabaya, ya. Pangkalan militernya. Pada tahun itu. Angkatan laut. Oh, pangkalan angkatan laut terbesar untuk wilayah timur. Ya. Oke, dipilih kemudian Surabaya. Dan untuk kepentingan itu dibangun benteng ini. Ya, perbentengan. Sebenarnya ini adalah alur perbentengan. Benteng ini tidak sendiri. Salah salah satunya ini. Ya, ada berapa di deretan ini? Kalau di deretan ini, di deretan sekitar sini Surabaya, yang pertama dari Gresik ada Semambung. Ada benteng Semambung. Agak ke kanan lagi ada benteng Moderas pada saat itu. Semambung, Moderas. Nah, terus lalu ada Kalidawir, ada Kedung Coek. Di depan Kedung Coek ini ada benteng lagi sebenarnya. Loh, bukannya di laut ini, Ikut Madura. Di Madura. Oh, di Madura. Madura aja. Yes. Ada benteng namanya Kebanyar, Batu Poron, ada Tanjung Piring di Pulau Madura. Oke, kalau yang dari yang pesisir utara timur ini, ya. Surabaya ini, yang tersisa mana sekarang? Cuma ini. Yang paling utuh. Yang paling utuh ini. Kalau yang di Kalibawir sudah hancur. Oh gitu ya? Masih kelihatan, tapi ya relatif ini yang masih sudah parah. Oke. Berarti yang tersisa masih bagus ini? Ya. Kalidawir masih bisa dikunjungi. Masih bisa dikunjungi. Oke. Kelihatan ada temboknya gede masih. Iya. Sama parapet. Buktinya ini dibangun tahun 1920 itu ada blueprint. Nah, blueprint sendiri ini
diambil langsung oleh Mas Adi Setiawan, Ketua Komunitas Rodebu Surabaya, langsung dari National Archive yang ada di Den Haag. Di Den Haag. Den Haag Belanda. Beliau Kirain Den Haag Madura. Oh, Den Haag Belanda ya. Den Haag Belanda langsung datang ke Museum Nasional di sana. Beliau langsung berinteraksi dengan pustakawan di sana, mencari dan mendapatkan. Oke. Jadi bukan dari website atau dapat langsung dari Museum Nasional Belanda. Oke. Ya. Terus di dalam Brupin itu tergambar apa? Nah, di dalam Brupin. Jadi apakah ini muncul di Brupin atau ada pengembangan maksud saya, pertanyaan saya sana. Di Brupin itu sudah menyangkut semua kawasan dari perbentengan Kedung Cowek. Berarti Kedung Cowek itu dibangun dalam satu masa, tidak ada pengembangan lagi atau? Tidak ada. Dalam satu masa berhenti karena adanya krisis moneter. Oke. Krisis moneter sehingga Belanda mengalami keterpurukan secara ekonomi bahkan keuangan. Nah, sehingga imbasnya ke perbentengan Kedung Cowek ini terhenti. Dibangun. Oke, kemudian pada masa kemerdekaan ini kan menjadi basis Batalion Sriwijaya. Nah, mereka melakukan pembangunan juga atau gimana? Enggak. Jadi mereka hanya menggunakan saja. Menggunakan arteri yang ada di sini. Karena di sini merupakan wilayah yang strategis. Yang utama bahwa di sini tidak ada operator artileri yang mengoperasikan. Oke, dia sebagai benteng berarti artilerinya jenisnya apa aja? Meriam. Jadi ada semuanya, ada meriam. Tembakan apa? Meriam apa? Jadi di sini ada meriam terbaru yang dari Beaufort. Sebenarnya karena meriam-meriam di sini dibangun tahun 1920, pada era itu juga menggunakan meriam yang ada di era tahun 1920-an. Akan tetapi di tahun 39, ya, pemerintahan Belanda itu meremajakan persenjataan yang ada di Benteng Kedung Cowek ini. Nah, jadi meriam-meriam lama sebagian diganti dengan meriam baru yang terbuat dari Swedia, dari Beaufort. Nah, jadi ada meriam 75 yang nanti tempatnya ada di sebelah sana dan sebagian ada di bastion ini. Itu adalah meriam baru yang diambil langsung dari pabriknya di Beaufort, khusus untuk Benteng Kedung Cowek. Berarti pada tahun 1930-an itu paling canggih sekali ini ya. Termasuk persenjataan paling modern. Paling modern ya. Pada saat itu ya. Oke. Niat sekali ya Belanda kemudian memfasilitasi Kedung Cowek ini dengan artileri semacam itu. Melihat aspek bahwa perang dunia itu sudah hampir masuk ke Hindia Belanda. Oke, karena itu ya. Itu harus lebih diperkuat lagi. Oke, selain senjata itu, kemudian di sini ada ruangan apa aja saja? Apa ada penjara begitu? Nah, di sini adalah perbentengan. Jadi di sini sebenarnya ada. Yang jelas ada bentengnya. Benteng. Tangsi yang mana tangsi? Jadi yang kita lihat yang tersisa, yang di sebelah sana ada bekas-bekas tangsi. Itu tangsi. Yang di sebelah sana. Oh, sebelah sana. Di seberangnya sana itu. Oke. Kita di sebelah selatan itu ada tangsi. Kalau yang di ini gudang peluru. Oh, gudang peluru yang itu. Yang nggak sana, yang sana. Kalau yang di sana yang kecil itu untuk 20 mm, meriam 20 mm. Meriam di sana. Nanti kita lihat ke sana. Terus ada apa lagi? Di dalam ruangan ini ada apa? Kalau yang di sini ini ada apa? Oh, ini gudang peluru. Gudang peluru ini. Terus pelurunya. Yang sana? Nanti ada lift. Sebenarnya kita kalau ke sana kelihatan lift. Kerekan gitu. Untuk menaikkan peluru. Oke. Nah, ada lift yang untuk menaikkan peluru. Berarti di sana untuk penjagaan ya. Sini untuk penjagaan semua. Di dalamnya ada gudang peluru. Terus ini apa? Ruangan apa kalau yang ini? Ini sama. Sebenarnya yang di bawah ini adalah gudang peluru semua. Oh, gudang peluru semua. Karena ini adalah parapet. Parapet untuk meriam-meriam. Parapet itu apa? Parapet itu dudukannya. Dudukan dan pelindung untuk meriam berserta awaknya. Oke. Itu terus kemudian di sana sama juga ya? Sama. Oke. Terus kemudian tinggalnya mereka di mana? Tinggalnya ada tangsi. Tangsinya sudah dibongkar, sudah dihancurkan di sebelah sana. Dihancurkan oleh? Nah ini kalau dihancurkan oleh siapanya ini yang tidak jelas. Karena tangsi ini sebenarnya digunakan terakhir oleh pasukan Jepang. Setelah itu oleh Batalion Sriwijaya. Karena terjadi tembakan meriam yang luar biasa, tangsi tersebut ikut dihancurkan karena dianggap bahwa di situ ada tempat persembunyian dari pasukan. Kalau menurut Mas Jaki sendiri, apa yang kemudian menjadi menarik selain waktu itu dia Benteng Kedung Cowek ini sudah mempunyai senjata yang paling canggih, paling modern pada zamannya. Terus apa lagi dari yang tersisa saat ini? Yang unik dari benteng-benteng lain?
yang unik dari benteng-benteng lain adalah di sini masih terdapat sisa-sisa atau jejak-jejak pertempuran Surabaya yang sebenarnya di Surabaya sudah tidak ada. Oh gitu. Jadi Sisa-sisa pertempurannya. Surabaya, ya. Oke. Termasuk lubang-lubang peluru dari Lubang-lubang peluru. yang pada saat menyerang Batalion Sriwijaya. Oke, itu yang paling menarik ya. Oke, nanti kita jelajah satu persatu dari apa yang ada di Gedung Coe ini sehingga kita bisa mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Siap. Oke, terima kasih Mas Jaki. Jadi kita bisa lihat konstruksi beton dari benteng ini adalah terdiri dari karang-karang laut yang sudah dipecahkan. Nah kan biasanya kan pakai sirtu atau pakai batu kecil-kecil. Tapi ini yang istimewa menggunakan karang yang tersedia di sini sangat banyak sekali. Konstruksinya tidak jauh beda dengan sekarang yang menggunakan kawat. Jadi kita bisa lihat di sini ini adalah konstruksinya pada saat itu. Besinya juga sampai sekarang pun tidak keropos. Karena besinya mungkin pada saat itu nggak mungkin besi yang bagus dan asli. Apa ini? Ini sepertinya lensa untuk teropong. Karena ini lensa pembalik atau pembesar. Nah, ini. Modern atau lama? Sepertinya lama. Melihat modelnya lama. Modelnya lama. Modelnya lama ya. Dia dari bahan Kaca. kaca, Ini lensa cembung ya. cembung. Kalau untuk lampu perbesaran. tidak mungkin. Kalau untuk Iya, luar betul. tidak mungkin. Karena itu cembung karena wajahnya langsung jadi terbalik gitu, cembung. Akhirnya ini kan lensa pembalik untuk teropong Iya, besar. iya, Tengah gini. Depan, kemungkinan depan. Ini masih ditemukan sisa-sisanya, terus juga ada apa tuh Kang TP? Proyektil. Proyektil. Nah, ini membedakan antara yang modern sama yang lama itu gimana? Kalau Baik. peluru? Jadi untuk yang modern yang lama, pertama di sini tidak ada peluru modern semuanya. Seperti ini contohnya. Ini Itu? kan bekas tembakan. Ya, Nah, artinya peluru ini telah ditembakkan. oke. Nah, ini Sudah telah ditembakkan. dipakai. Sudah Oke. dipakai. Ya. Sudah digunakan, bukan yang dari selongsong dicopot. Buktinya apa ini? Pecahan ini. Jadi pecahan ini yang melewati Ini laras proyektilnya sehingga- kan? Proyektilnya. Ini selongsongnya. Nah, ini sepertinya dari Lee Enfield, senapan Lee Enfield Inggris. Inggris. Oh, berarti ini lama semua, kuno semua. Iya, kuno semua. Nah, Oke. Leles tadi, leles. Leles. ya ini banyak yang menduga, bahkan Mas Adi Setiawan sendiri menduga bahwa ini adalah sisa-sisa Betul, apa ya? pertempuran zaman dulu. Zaman dulu tuh Pada saat pertempuran Gedung Coe, Kedung Coe tahun kisaran tahun 45, 27 November. 45. Ya. Fase akhir pertempuran Surabaya. 27 November 1945. Setelah 10 November. Setelah 10 November. Jadi pertempuran 10 November itu berlangsung selama 20 hari, mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 30. Oke. Nah, Ya. jadi 20 hari pertempuran ini, yang wilayah samping seperti ini adalah tempat pelarian Oh. serta tempat-tempat terakhir yang mengalami pembersihan oleh pasukan Inggris. Jadi yang di sini bertahan adalah Batalion Sriwijaya yang diserbu oleh Inggris. Betul. Sekitar tanggal berapa? 27 November 1945. Dia tahu tanggalnya. Itu hari Kamis Pon atau Kamis? Masa-masa terakhir. Ada apa? Enggak dikunci. Hei, Ini perbentengan di dalam. ada apa? Dari tadi belum masuk nih. Sekarangnya benteng nih. Assalamualaikum, Rahayu. Wih, keren. Ini gudang senjata. Gudang peluru. Tadi pelurunya keluar dari sana. Oke. Ini lift yang merah itu kayak Ini harusnya ada. Oh iya.
ada katrol, ada 2 katrol, bukan katrol ini, pengait ya, 2 pengait itu, iya oke. Ada 2 pengait di situ, yang kemudian pelurunya itu dinaikkan dari sini, kemudian ke atas diambil di sana. Wih. Keren. Ini 10 meter lebih ini ukurannya bangunan. Kenapa itu? Hah? Oh. Wah, pelanggaran itu. Beliau itu masih meyakini kalau ini peninggalan Jepang. Oh iya. Bukan Belanda. Oh iya. Oke, kalau ini dia ventilasi ya. Ventilasi. Oh, peluru juga. Ya. Oke. Dia tebelnya dinding 1,5, 1,20 lah, ada 1,5. Oke. Keren habis. Yang orang Surabaya harus kesini, masa yang belum kesini? Waduh, kalian itu bisa kehilangan mengunjungi kapsul waktu. Kalau kalian kesini itu bagaikan masuk ke dalam kapsul waktu dan kita kembali ke masa lalu. Itu istimewanya tempat-tempat bersejarah ya, seperti itu ya. Nah, kalau ini baru dia ya. Oke. Mesiu, serbuk mesiu gitu. Ih. Buktinya dia bisa terbakar mudah. Jadi kenapa tadi kita nggak boleh melakukan? Ini kan selongsongnya. Nah, ini mesiu. Oh, mesiunya. Oh, saya ambil. Oke. Ini bubuk mesiu. Ini bubuk mesiu. Jadi kenapa di gedung Cowek, Benteng Gedung Cowek tidak boleh merokok? Karena ini masih aktif. Apalagi bakar sate. Nah, apalagi bakar berebut, ini bakar sate. Masih aktif itu? Masih aktif. Ini sekali views di bawahnya kan. Nah, ini sebenarnya nggak boleh sih kita. Nah, jadi karena ini kan nggak mungkin. Kalau punyanya senapan kan nggak ada model seperti ini. Iya. Ini jadi gini bentuknya mesiu itu kayak gini, bubuk mesiu. Dia kotak-kotak begitu ya. Mungkin punya shotgun. Terus itu tempat mesiunya. Apa? Cartridge. Wadahnya. Kayak printer aja cartridge. Oke. Ada bilang cartridge, ada bilang selongsong, ada yang bilang. Tapi ini bukan di bagian dari senjata kan? Ini dimasukkan kemana ini? Ini. Ini. Nah, ini nih. Ini biar nanti. Nah, ini nih. Oke. Itu museumnya itu dimasukkan ke. Jadi kalau ini kan ada selongsongnya sendiri. Nah, sedangkan kalau yang peluru yang sudah ditembakkan kan seperti ini, pecah dia. Oke. Kenapa pecah? Bisa jadi ini masuk ke badan karena kalau bubuk mesiu kayak gini dia diisi untuk senjata-senjata lama yang masih dimasukin di sogok-sogok bukan? Nah, bukan. Ini untuk shotgun sepertinya, untuk senapan tabur. Oke. Kayak pemburu gitu ya? Oh, kalibernya besar itu dia? Besar. Ini. Tapi kok plastik ininya ya? Pelindungnya kan terbakar langsung. Oh gitu. Jadi begitu dia terbakar, ini keterbakar. Wow. Ini saya megang mesiu. Ini jadi biasanya saya tiap hari di museum ini mesiu. Mirip-mirip ya tapi beda bentuk. Iya, apa coba? Oke. Nih yang mau tahu bentuk mesiu itu kayak gini. Saya juga baru tahu loh sebenarnya ini mesiu itu ternyata kayak begini. Oke. Dan ini bagaimana dia sistem pembakarannya ya? Jadi dihentakkan begitu terus kemudian ya mendapat pengapian. Jadi
Ada Saya pikir tuh mesiu itu bentuk serbuk-serbuk gitu. Ternyata kayak berbeda-beda potongan-potongan kertas begini. berbeda-beda tipe. Oh, berbeda-beda tipe. Nah, kalau kayak gini tahun berapaan ini? Ya ini Abad 20 ya? abad 20-an. Kayak model Dengan gini. adanya plastik menunjukkan kalau ini sebenarnya Oh iya, tahun kilap-kilap begini. ya plastik ini. Peluru pistol. Nah itu Oke. 9 mm. Kalau yang sekarang gimana dia mesinnya? Langsung Ya, nyampur di apa? Bagian dari pelurunya ya. Ya, jadi ada berbentuk Tapi kalau dibelah seperti itu dalamnya. ya Masih sama. serbuk. Berbeda peluru maka berbeda bentuk mesiunya. Oke. Nah, ini loh. Kalau yang seperti senapan-senapan biasa, Oke, ini pasangannya ya. seperti ini mesiunya lebih lembut seperti bedak itu. Oke, powder gitu bentuknya. Ya. Kena trigger. Ya. Terus ini. Iya, oke. Ya. Ada fuse-nya sendiri, bentaknya sendiri itu ada. Ya. Di sini nggak bulat gitu. Ya. Kalau menembak, saya pernah menembak. Saya pernah enggak menembak beneran Di mana? di Megamendung. Oh, Megamendung. Ya. Saya pakai ya. Di situ ada pelajaran menembak, saya menembak dan senang sekali. Mending dicek ke Patinra. Ya, ini adalah gaya pasukan Inggris. Nah, pakaiannya pasukan Inggris, tapi mukanya jombang. Oke, kita baru saja jalan-jalan di Benteng Kedung Coe dan banyak hal yang menarik di sini. Luar biasanya tinggalan sejarah itu adalah kita seperti memasuki mesin waktu ya. Terus kemudian kita bisa seakan-akan terbawa ke dunia masa lalu di mana tinggalan itu dibuat dan difungsikan, dan kemudian ujung-ujungnya sebenarnya adalah kita bisa memahami perjuangan negara kita, bangsa kita yang cukup panjang dari masa prasejarah, kemudian masa kerajaan, terus kemudian kita masuk masa Islam dan kemudian masa kemerdekaan. Dari sana kita banyak belajar dan kemudian menghargai bangsa kita yang kita bisa hidup nyaman ini. Prosesnya cukup panjang. Jadi teman-teman sahabat Arkeovlog bisa diharapkan bagaimana sekarang kita bisa kemudian terus berjuang mengisi dan membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik, mengungguli bangsa-bangsa lain. Amin. Oke, itu dulu, sampai jumpa di sesi lainnya. Merdeka. Merdeka. Mana sih? Si. Oke, ini Bang Zaki. Merdeka. Merdeka.